Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS, yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan mengungkap motif pembunuhan seorang pria di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada Senin 13 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan di Mapolres Nganjuk, Kompol Didit menjelaskan bahwa korban dibunuh oleh anak angkat berinisial DMG 19 tahun bersama seorang teman laki-lakinya. Motif pembunuhan tersebut didasari oleh pengakuan DMG yang menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Sementara itu, teman laki-laki DMG disebut ikut terlibat lantaran kesal hubungan mereka tidak direstui oleh korban. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak dapat masuk. Jasad korban lalu dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah. Untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Sukaca, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Sebelum jasad ditemukan, Gatot dilaporkan hilang sejak Senin 13 Juli. Istri korban sempat memberitahu warga bahwa suaminya tidak diketahui keberadaannya, dan sejumlah warga juga mengaku mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah korban, tetapi tidak ikut campur karena menganggap persoalan tersebut adalah masalah keluarga. Kecurigaan pun semakin menguat setelah warga menemukan adanya gundukan tanah baru di pekarangan samping rumah. Bau busuk menyengat serta bercak darah di dekat kamar mandi membuat warga segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Nganjuk kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan jasad Gatot terkubur di lokasi tersebut. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk proses autopsi. Berikut yang pertama yaitu inisial NJS. Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS, yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Iming-iming tersebut diterima karena yang bersangkutan sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat keluarganya terlilit utang. Adapun motif yang kedua dari tersangka atas inisial DM, yaitu berdasarkan keterangan yang diperoleh, tersangka mengaku sejak kecil dibesarkan dengan pola asuh yang sangat keras, yaitu baik secara verbal maupun fisik. Emosi yang selama ini dipendam kemudian memuncak setelah tersangka mengetahui bahwa dirinya merupakan anak angkat. Nah, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor untuk melatar belakangi perbuatannya. Adapun pasal yang dipersangkakan, kedua tersangka dipersangkakan melanggar pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Diancam dengan hukuman maksimal berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari hasil analisa, keberhasilan pengungkapan perkara ini menunjukkan respon cepat jajaran Polres Nganjuk dalam menangani tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat.
kurang dari 1 hari setelah penemuan jasad korban, penyidik berhasil mengidentifikasi, melacak, dan mengamankan para terduga pelaku di luar wilayah Kabupaten Nganjuk melalui kerjasama antara unit Reserse Satreskrim Polres Nganjuk dengan personil Sat-Intelkam. Proses penyidikan masih terus dilakukan untuk melengkapi alat bukti, memperdalam motif, serta memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara utuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polres Nganjuk berkomitmen mengungkap setiap tindak pidana secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Dalam perkara ini kami bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan para terduga pelaku dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada maskapai perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang berhasil diungkap dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polres Nganjuk dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Hasil ungkap kasus, Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengungkap perkara tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Perkara tersebut berdasarkan laporan polisi LP 07 Romawi 2026 SPKT Unit Reskrim Polsek Ngeronggot, Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur tanggal 15 Juli 2026. Waktu dan tempat kejadian peristiwa diketahui pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 15.00 WIB di pekarangan samping rumah korban yang berada di Dusun Nanggungan RT 01 RW 7 Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Kiri dan kiri. Yeah. Misteri hilangnya seorang pria bernama Gatot di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terkubur di pekarangan samping rumahnya. Polisi menyebut kasus ini merupakan tindak pembunuhan yang direncanakan oleh anak angkat perempuan korban dengan inisial DMG 19 tahun bersama kekasihnya. Keduanya diduga berperan aktif dalam melumpuhkan korban sebelum jasad dikuburkan. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak bisa masuk. Jasad korban dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah dan untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Polisi menduga motif pembunuhan berkaitan dengan hubungan asmara yang tidak direstui oleh korban. Selain itu, DMG mengaku menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Namun pengakuan tersebut masih didalami penyidik karena bertolak belakang dengan kesaksian warga yang menilai Gatot dikenal baik dan memperlakukan anak angkatnya layaknya keluarga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan.
Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Bahwa kedua pelaku ini mengeksekusi korban itu dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres, ini adalah pembunuhan berencana. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Dalam melakukan eksekusi tadi, pembagian perencanaan tadi sudah dibagi perannya masing-masing sebagai otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing. Saya jelaskan secara jelas dan singkat bahwa DM ini berperan dari belakang membekap mulut korban di saat berdiri, kemudian NSP berdiri di depan korban. Setelah DM ini membekap mulut korban dari belakang, NSP menjegal korban dari depan. Setelah jatuh terjadi pergumulan antara korban dengan NSP. Nah, pada saat korban ini udah kondisi terlentang, kaki dipegang sama NSP, kemudian dari DM yang sudah menyiapkan alat bantu berupa palu memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Setelah dipukul menggunakan palu 3 kali, kemudian mengeksekusi korban dengan cara menusuk bagian perut sebanyak 1 kali. Setelah ditusuk oleh DM, kemudian DM tidak berhenti di situ, langsung menggorok leher korban. Di situ sudah perbuatan terakhir dilakukan DM dan NSP. Setelah digorok lehernya oleh DM, kemudian tidak berapa lama korban sudah tidak bergerak. Dan hasil otopsi saya sampaikan bahwa kematian korban disebabkan adalah urat nadi yang terputus di leher. Demikian rekan-rekan yang kami bisa jelaskan. Apakah dua pelaku ini pasangan hanya perut dan leher atau ada yang lain? Tidak ada, jadi sudah saya jelaskan tadi, luka perut 1 kali, luka pukul palu di 3 titik bagian kepala. Dan untuk mendapatkan alat bantu itu dari mana, Kak? Apakah milik korban atau milik pelaku, Dan? Alat bantu itu sudah disiapkan korban, milik korban sendiri. Alat bantu itu sudah disiapkan tersangka DM, milik korban di rumahnya. Dan pelaku ini pasangan belum ketemu dan dua pelaku ini. Ya, pelaku sudah kami amankan kedua-duanya. Mereka adalah pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing. Ini masih kami kembangkan dan masih kami lakukan pencarian. Tim kami baik Opsnam maupun penyidik masih mencari alat bukti yang ada kaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan kalau ditangkap apakah ada upaya melarikan diri atau bagaimana? Ada, jadi pasca melakukan perbuatan tersebut dari pihak pelaku beberapa kali pindah tempat, baik itu di Pasuruan dan berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk petunjuk yang lebih jelas, apakah pelaku ini melakukan tindakan ini sekejam itu, seperti itu, enggak? Ya, karena dari pihak pelaku DM, dia berdalih bahwa dia sejak kecil sampai dewasa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres bahwa perlakuan kekerasan fisik sudah seringkali dialami oleh pelaku DM
yang dilakukan oleh korban, baik itu menendang, memukul, dan menjambak. Apakah ada upaya mutilasi? Tidak ada, tidak ada. Dan dalam kesehariannya apa korban itu sendirian? Apa sama dia saja atau ada keluarga lain? Korban kesehariannya tinggal bersama istrinya dan pelaku atas nama DM. Waktu istrinya tidak ada di rumah? Kerja dari pagi sampai sore itu kerja di sebuah pabrik rokok. Ada informasi korban sempat menghilang, dan itu pasti skenario dari pelaku sendiri untuk mengelabui ibunya atau gimana? Ya, pasca melakukan perbuatan tersebut, pelaku berusaha melarikan diri sehingga kemarin berhasil ditangkap dalam waktu 10 jam sejak penemuan mayat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan itu kan pembunuhannya terjadi di hari Senin, lalu dikuburnya itu apakah di hari Senin? Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS, yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan mengungkap motif pembunuhan seorang pria di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada Senin 13 Juli, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan di Mapolres Nganjuk, Kompol Didit menjelaskan bahwa korban dibunuh oleh anak angkat berinisial DMG 19 tahun bersama seorang teman laki-lakinya. Motif pembunuhan tersebut didasari oleh pengakuan DMG yang menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Sementara itu, teman laki-laki DMG disebut ikut terlibat lantaran kesal hubungan mereka tidak direstui oleh korban. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak dapat masuk. Jasad korban lalu dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah. Untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Sukaca, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Sebelum jasad ditemukan, Gatot dilaporkan hilang sejak Senin 13 Juli. Istri korban sempat memberitahu warga bahwa suaminya tidak diketahui keberadaannya, dan sejumlah warga juga mengaku mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah korban, tetapi tidak ikut campur karena menganggap persoalan tersebut adalah masalah keluarga. Kecurigaan pun semakin menguat setelah warga menemukan adanya gundukan tanah baru di pekarangan samping rumah. Bau busuk menyengat serta bercak darah di dekat kamar mandi membuat warga segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Nganjuk kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan jasad Gatot terkubur di lokasi tersebut. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk proses autopsi. Berikut yang pertama yaitu inisial NJS. Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS, yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Iming-iming tersebut diterima karena yang bersangkutan sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat keluarganya terlilit utang. Adapun motif yang kedua dari tersangka atas inisial DM, yaitu berdasarkan keterangan yang diperoleh, tersangka mengaku sejak kecil dibesarkan dengan pola asuh yang sangat keras, yaitu baik secara verbal maupun fisik. Emosi yang selama ini dipendam kemudian memuncak setelah tersangka mengetahui bahwa dirinya merupakan anak angkat. Nah,
kondisi tersebut menjadi salah satu faktor untuk melatar belakangi perbuatannya. Adapun pasal yang dipersangkakan, kedua tersangka dipersangkakan melanggar pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Diancam dengan hukuman maksimal berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari hasil analisa, keberhasilan pengungkapan perkara ini menunjukkan respon cepat jajaran Polres Nganjuk dalam menangani tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat. Kurang dari 1 hari setelah penemuan jasad korban, penyidik berhasil mengidentifikasi, melacak, dan mengamankan para terduga pelaku di luar wilayah Kabupaten Nganjuk melalui kerjasama antara unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk dengan personil Satintelkam. Proses penyidikan masih terus dilakukan untuk melengkapi alat bukti, memperdalam motif, serta memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara utuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polres Nganjuk berkomitmen mengungkap setiap tindak pidana secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Dalam perkara ini kami bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan para terduga pelaku dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada mengungkapkan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang berhasil diungkap dalam waktu 10 jam setelah jasad. Komitmen Polres Nganjuk dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Hasil ungkap kasus, Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengungkap perkara tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Perkara tersebut berdasarkan laporan polisi LP 077 Romawi 2026 SPKT Unit Reskrim Polsek Ngeronggot Polres Nganjuk Polda Jawa Timur tanggal 15 Juli 2026. Waktu dan tempat kejadian peristiwa diketahui pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 15.00 WIB di pekarangan samping rumah korban yang berada di Dusun Nanggungan RT 01 RW 7 Desa Kaloran Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Nganjuk. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Kiri dan kiri. Ya. Misteri hilangnya seorang pria bernama Gatot di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terkubur di pekarangan samping rumahnya. Polisi menyebut kasus ini merupakan tindak pembunuhan yang direncanakan oleh anak angkat perempuan korban dengan inisial DMG 19 tahun bersama kekasihnya. Keduanya diduga berperan aktif dalam melumpuhkan korban sebelum jasad dikuburkan. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak bisa masuk.
Jasad korban dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah dan untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Polisi menduga motif pembunuhan berkaitan dengan hubungan asmara yang tidak direstui oleh korban. Selain itu, DMG mengaku menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Namun pengakuan tersebut masih didalami penyidik karena bertolak belakang dengan kesaksian warga yang menilai Gatot dikenal baik dan memperlakukan anak angkatnya layaknya keluarga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Bahwa kedua pelaku ini mengeksekusi korban itu dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres, ini adalah pembunuhan berencana. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Dalam melakukan eksekusi tadi, pembagian perencanaan tadi sudah dibagi perannya masing-masing sebagai otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing. Saya jelaskan secara jelas dan singkat bahwa DM ini berperan dari belakang membekap mulut korban di saat berdiri, kemudian NSP berdiri di depan korban. Setelah DM ini membekap mulut korban dari belakang, NSP menjegal korban dari depan. Setelah jatuh terjadi pergumulan antara korban dengan NSP. Nah, pada saat korban ini udah kondisi terlentang, kaki dipegang sama NSP, kemudian dari DM yang sudah menyiapkan alat bantu berupa palu memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Setelah dipukul menggunakan palu 3 kali, kemudian mengeksekusi korban dengan cara menusuk bagian perut sebanyak 1 kali. Setelah ditusuk oleh DM, kemudian DM tidak berhenti di situ, langsung menggorok leher korban. Di situ sudah perbuatan terakhir dilakukan DM dan NSP. Setelah digorok lehernya oleh DM, kemudian tidak berapa lama korban sudah tidak bergerak. Dan hasil otopsi saya sampaikan bahwa kematian korban disebabkan adalah urat nadi yang terputus di leher. Demikian rekan-rekan yang kami bisa jelaskan. Apakah dua pelaku ini pasangan perut dan leher atau ada yang lain? Tidak ada, jadi sudah saya jelaskan tadi, luka perut 1 kali, luka pukul palu di 3 titik bagian kepala. Dan untuk mendapatkan alat bantu itu dari mana kan? Apakah milik korban atau milik pelaku dan? Alat bantu itu sudah disiapkan korban, milik korban sendiri. Alat bantu itu sudah disiapkan tersangka DM, milik korban di rumahnya. Dan pelaku ini pasangan belum ketemu dan dua pelaku ini. Ya, pelaku sudah kami amankan kedua-duanya. Nah, mereka adalah pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing. Ini masih kami kembangkan dan masih kami lakukan pencarian. Tim kami
baik Opsnam maupun penyidik masih mencari alat bukti yang ada kaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan mau ditangkap apakah ada upaya melarikan diri atau bagaimana bisa disebutkan? Ada, jadi pasca melakukan perbuatan tersebut dari pihak pelaku beberapa kali pindah tempat, baik itu di Pasuruan dan berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk petunjuk yang lebih jelas, apakah pelaku ini melakukan tindakan ini sekejam itu, seperti itu enggak? Ya, karena dari pihak pelaku DM, dia berdalih bahwa dia sejak kecil sampai dewasa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres bahwa perlakuan kekerasan fisik sudah seringkali dialami oleh pelaku DM yang dilakukan oleh korban, baik itu menendang, memukul, dan menjambak. Apakah ada upaya mutilasi? Tidak ada, tidak ada. Dan dalam kesehariannya apa korban itu sendirian? Apa sama dia saja atau ada keluarga lain? Korban kesehariannya tinggal bersama istrinya dan pelaku atas nama DM. Waktu istrinya tidak ada di rumah? Yang siapa? Kejadian korban. Waktu kejadian istrinya kan kerja dari pagi sampai sore, itu kerja di sebuah pabrik rokok. Ada informasi korban sempat menghilang, dan itu pasti skenario dari pelaku sendiri untuk melabui ibunya atau gimana? Ya, pasca melakukan perbuatan tersebut, pelaku berusaha melarikan diri sehingga kemarin berhasil ditangkap dalam waktu 10 jam sejak penemuan mayat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan itu kan pembunuhannya terjadi di hari Senin, lalu dikuburnya itu apakah di hari Senin? Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS, yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan mengungkap motif pembunuhan seorang pria di Dusun Nanggungan, Desa Keloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada Senin 13 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan di Mapolres Nganjuk, Kompol Didit menjelaskan bahwa korban dibunuh oleh anak angkat berinisial DMG 19 tahun bersama seorang teman laki-lakinya. Motif pembunuhan tersebut didasari oleh pengakuan DMG yang menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Sementara itu, teman laki-laki DMG disebut ikut terlibat lantaran kesal hubungan mereka tidak direstui oleh korban. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak dapat masuk. Jasad korban lalu dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah. Untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Sukaca, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Sebelum jasad ditemukan, Gatot dilaporkan hilang sejak Senin 13 Juli. Istri korban sempat memberitahu warga bahwa suaminya tidak diketahui keberadaannya, dan sejumlah warga juga mengaku mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah korban, tetapi tidak ikut campur karena menganggap persoalan tersebut adalah masalah keluarga. Kecurigaan pun semakin menguat setelah warga menemukan adanya gundukan tanah baru di pekarangan samping rumah. Bau busuk menyengat serta bercak darah di dekat kamar mandi membuat warga segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Nganjuk kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan jasad Gatot terkubur di lokasi tersebut. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk proses autopsi. Berikut yang pertama yaitu inisial NJS. Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan
dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS, yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Iming-iming tersebut diterima karena yang bersangkutan sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat keluarganya terlilit utang. Adapun motif yang kedua dari tersangka atas inisial DM, yaitu berdasarkan keterangan yang diperoleh, tersangka mengaku sejak kecil dibesarkan dengan pola asuh yang sangat keras, yaitu baik secara verbal maupun fisik. Emosi yang selama ini dipendam kemudian memuncak setelah tersangka mengetahui bahwa dirinya merupakan anak angkat. Nah, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor untuk melatar belakangi perbuatannya. Adapun pasal yang dipersangkakan, kedua tersangka dipersangkakan melanggar pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Diancam dengan hukuman maksimal berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari hasil analisa, keberhasilan pengungkapan perkara ini menunjukkan respon cepat jajaran Polres Nganjuk dalam menangani tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat. Kurang dari 1 hari setelah penemuan jasad korban, penyidik berhasil mengidentifikasi, melacak, dan mengamankan para terduga pelaku di luar wilayah Kabupaten Nganjuk melalui kerjasama antara unit Reskrim Satreskrim Polres Nganjuk dengan personil Satintelkam. Proses penyidikan masih terus dilakukan untuk melengkapi alat bukti, memperdalam motif, serta memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara utuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polres Nganjuk berkomitmen mengungkap setiap tindak pidana secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Dalam perkara ini kami bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan para terduga pelaku dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang berhasil diungkap dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polres Nganjuk dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Hasil sebagaimana dimaksud pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Perkara tersebut berdasarkan laporan polisi LP 07 Romawi 2026 SPKT Unit Reskrim Polsek Ronggot, Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur tanggal 15 Juli 2026. Waktu dan tempat kejadian peristiwa diketahui pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 15.00 WIB di pekarangan samping rumah korban yang berada di Dusun Nanggungan RT 01 RW 7 Desa Kaloran Kecamatan Ronggot Kabupaten Nganjuk. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Kiri dan kiri. Yeah.
Misteri hilangnya seorang pria bernama Gatot di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeranggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terkubur di pekarangan samping rumahnya. Polisi menyebut kasus ini merupakan tindak pembunuhan yang direncanakan oleh anak angkat perempuan korban dengan inisial DMG 19 tahun bersama kekasihnya. Keduanya diduga berperan aktif dalam melumpuhkan korban sebelum jasad dikuburkan. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak bisa masuk. Jasad korban dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah dan untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Polisi menduga motif pembunuhan berkaitan dengan hubungan asmara yang tidak direstui oleh korban. Selain itu, DMG mengaku menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Namun pengakuan tersebut masih didalami penyidik karena bertolak belakang dengan kesaksian warga yang menilai Gatot dikenal baik dan memperlakukan anak angkatnya layaknya keluarga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Bahwa kedua pelaku ini mengeksekusi korban itu dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres, ini adalah pembunuhan berencana. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan. Terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Dalam melakukan eksekusi tadi, pembagian perencanaan tadi sudah dibagi perannya masing-masing. Sebagai otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing. Saya jelaskan secara jelas dan singkat bahwa DM ini berperan dari belakang membekap mulut korban di saat berdiri. Kemudian NSP berdiri di depan korban. Setelah DM ini membekap mulut korban dari belakang, NSP menjegal korban dari depan. Setelah jatuh terjadi pergumulan antara korban dengan NSP. Nah, pada saat korban ini udah kondisi terlentang, kaki dipegang sama NSP. Kemudian dari DM yang sudah menyiapkan alat bantu berupa palu memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Setelah dipukul menggunakan palu 3 kali, kemudian mengeksekusi korban dengan cara menusuk bagian perut sebanyak 1 kali. Setelah ditusuk oleh DM, kemudian DM tidak berhenti di situ, langsung menggorok leher korban. Di situ sudah perbuatan terakhir dilakukan DM dan NSP. Setelah digorok lehernya oleh DM, kemudian tidak berapa lama korban sudah tidak bergerak. Adalah urat nadi yang terputus di leher. Demikian rekan-rekan yang kami bisa jelaskan. Kalau dua pelaku ini pasangan aja, perut dan leher atau ada yang lain?
Tidak ada, jadi sudah saya jelaskan tadi, luka perut 1 kali, luka pukul palu di 3 titik bagian kepala. Dan untuk mendapatkan alat bantu itu dari mana kan? Apakah milik korban atau milik pelaku dan? Alat bantu itu sudah disiapkan korban, milik korban sendiri. Alat bantu itu sudah disiapkan tersangka DM, milik korban di rumahnya. Dan Sampai dengan saat ini pasangan belum ketemu dan dua pelaku ini. Ya, pelaku sudah kami amankan kedua-duanya. Nah, mereka adalah pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing. dan Ini masih kami kembangkan dan masih kami lakukan pencarian. Tim kami baik Opsnam maupun penyidik masih mencari alat bukti yang ada kaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan kalau ditangkap apakah ada upaya melarikan diri atau bagaimana bisa disebutkan? Ada, jadi pasca melakukan perbuatan tersebut dari pihak pelaku beberapa kali pindah tempat, baik itu di Pasuruan dan berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk petunjuk yang lebih jelas, apakah pelaku ini melakukan tindakan ini sekejam itu, seperti itu enggak? Ya, karena dari pihak pelaku DM, dia berdalih bahwa dia sejak kecil sampai dewasa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres bahwa perlakuan kekerasan fisik sudah seringkali dialami oleh pelaku DM yang dilakukan oleh korban, baik itu menendang, memukul, dan menjambak. Apakah ada upaya mutilasi? Tidak ada, tidak ada. Dan dalam kesehariannya apa korban itu sendirian atau sama dia saja atau ada keluarga lain? Korban kesehariannya tinggal yang siapa? Kejadian korban. Waktu kejadian istrinya kan kerja dari pagi sampai sore itu kerja di sebuah pabrik rokok. Ada informasi korban sempat menghilang dan itu pasti skenario dari pelaku sendiri untuk mengelabui ibunya atau gimana? Ya, pasca melakukan perbuatan tersebut, pelaku berusaha melarikan diri sehingga kemarin berhasil ditangkap dalam waktu 10 jam sejak penemuan mayat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan itu kan pembunuhannya terjadi di hari Senin, lalu dikuburnya itu apakah di hari Senin? Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS, yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan mengungkap motif pembunuhan seorang pria di Dusun Nanggungan, Desa Keloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada Senin 13 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan di Mapolres Nganjuk, Kompol Didit menjelaskan bahwa korban dibunuh oleh anak angkat berinisial DMG 19 tahun bersama seorang teman laki-lakinya. Motif pembunuhan tersebut didasari oleh pengakuan DMG yang menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Sementara itu, teman laki-laki DMG disebut ikut terlibat lantaran kesal hubungan mereka tidak direstui oleh korban. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak dapat masuk. Jasad korban lalu dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah. Untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Sukaca, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Sebelum jasad ditemukan, Gatot dilaporkan hilang sejak Senin 13 Juli. Istri korban sempat memberitahu warga bahwa suaminya tidak diketahui keberadaannya
Dan sejumlah warga juga mengaku mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah korban, tetapi tidak ikut campur karena menganggap persoalan tersebut adalah masalah keluarga. Kecurigaan pun semakin menguat setelah warga menemukan adanya gundukan tanah baru di pekarangan samping rumah. Bau busuk menyengat serta bercak darah di dekat kamar mandi membuat warga segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Nganjuk kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan jasad Gatot terkubur di lokasi tersebut. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk proses autopsi. Berikut yang pertama yaitu inisial NJS. Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Iming-iming tersebut diterima karena yang bersangkutan sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat keluarganya terlilit utang. Adapun motif yang kedua dari tersangka atas inisial DM yaitu berdasarkan keterangan yang diperoleh, tersangka mengaku sejak kecil dibesarkan dengan pola asuh yang sangat keras, yaitu baik secara verbal maupun fisik. Emosi yang selama ini dipendam kemudian memuncak setelah tersangka mengetahui bahwa dirinya merupakan anak angkat. Nah, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor untuk melatar belakangi perbuatannya. Adapun pasal yang dipersangkakan, kedua tersangka dipersangkakan melanggar pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Diancam dengan hukuman maksimal berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari hasil analisa, keberhasilan pengungkapan perkara ini menunjukkan respon cepat jajaran Polres Nganjuk dalam menangani tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat. Kurang dari 1 hari setelah penemuan jasad korban, penyidik berhasil mengidentifikasi, melacak, dan mengamankan para terduga pelaku di luar wilayah Kabupaten Nganjuk melalui kerjasama antara unit Reserse Satreskrim Polres Nganjuk dengan personil Satintelkam. Proses penyidikan masih terus dilakukan untuk melengkapi alat bukti, memperdalam motif, serta memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara utuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polres Nganjuk berkomitmen mengungkap setiap tindak pidana secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Dalam perkara ini kami bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan para terduga pelaku dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang berhasil diungkap dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polres Nganjuk dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Hasil ungkap kasus, Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengungkap perkara tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Perkara tersebut berdasarkan laporan polisi LP 07 Romawi 2026 SPKT Unit Reskrim Polsek Ronggot, Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur tanggal 15 Juli 2026. Waktu dan tempat kejadian peristiwa diketahui pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 15.00 WIB di pekarangan samping rumah korban yang berada di Dusun Nanggungan RT 01 RW 7 Desa Kaloran, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk.
Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Kiri dan kiri. Misteri hilangnya seorang pria bernama Gatot di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeranggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terkubur di pekarangan samping rumahnya. Polisi menyebut kasus ini merupakan tindak pembunuhan yang direncanakan oleh anak angkat perempuan korban dengan inisial DMG 19 tahun bersama kekasihnya. Keduanya diduga berperan aktif dalam melumpuhkan korban sebelum jasad dikuburkan. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak bisa masuk. Jasad korban dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah dan untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Polisi menduga motif pembunuhan berkaitan dengan hubungan asmara yang tidak direstui oleh korban. Selain itu, DMG mengaku menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Namun pengakuan tersebut masih didalami penyidik karena bertolak belakang dengan kesaksian warga yang menilai Gatot dikenal baik dan memperlakukan anak angkatnya layaknya keluarga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Bahwa kedua pelaku ini mengeksekusi korban itu dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres, ini adalah pembunuhan berencana. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Dalam melakukan eksekusi tadi, pembagian perencanaan tadi sudah dibagi perannya masing-masing. Sebagai otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing. Saya jelaskan secara jelas dan singkat bahwa DM ini berperan dari belakang membekap mulut korban di saat berdiri. Kemudian NSP berdiri di depan korban. Setelah DM ini membekap mulut korban dari belakang, NSP menjegal korban dari depan. Setelah jatuh terjadi pergumulan antara korban dengan NSP. Nah, pada saat korban ini udah kondisi terlentang, kaki dipegang sama NSP. Kemudian dari DM yang sudah menyiapkan alat bantu berupa palu memukul kepala korban sebanyak 3 kali.
Setelah dipukul menggunakan palu 3 kali, kemudian mengeksekusi korban dengan cara menusuk bagian perut sebanyak 1 kali. Setelah ditusuk oleh DM, kemudian DM tidak berhenti di situ, langsung menggorok leher korban. Di situ sudah perbuatan terakhir dilakukan DM dan NSP. Setelah digorok lehernya oleh DM, kemudian tidak berapa lama korban sudah tidak bergerak. Dan hasil otopsi saya sampaikan bahwa kematian korban disebabkan adalah urat nadi yang terputus di leher. Demikian rekan-rekan yang kami bisa jelaskan. Apakah dua pelaku ini pasangan perut dan leher atau ada yang lain? Tidak ada, jadi sudah saya jelaskan tadi, luka perut 1 kali, luka pukul palu di 3 titik bagian kepala. Dan untuk mendapatkan alat bantu itu dari mana kan? Apakah milik korban atau milik pelaku dan? Alat bantu itu sudah disiapkan korban, milik korban sendiri. Alat bantu itu sudah disiapkan tersangka DM, milik korban di rumahnya. Dan pelaku ini pasangan belum ketemu dan dua pelaku ini. Ya, pelaku sudah kami amankan kedua-duanya. Mereka adalah pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing. Ini masih kami kembangkan dan masih kami lakukan pencarian. Tim kami baik Opsnam maupun penyidik masih mencari alat bukti yang ada kaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan kalau ditangkap apakah ada upaya melarikan diri atau bagaimana proses sebenarnya? Ada, jadi pasca melakukan perbuatan tersebut dari pihak pelaku beberapa kali pindah tempat, baik itu di Pasuruan dan berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk petunjuk yang lebih jelas, apakah pelaku ini melakukan tindakan ini sekejam itu, seperti itu ya? Ya, karena dari pihak pelaku DM, dia berdalih bahwa dia sejak kecil sampai dewasa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres bahwa perlakuan kekerasan fisik sudah seringkali dialami oleh pelaku DM yang dilakukan oleh korban, baik itu menendang, memukul, dan menjambak. Apakah ada upaya mutilasi? Tidak ada, tidak ada. Dan dalam kesehariannya apa korban itu sendirian? Apa sama dia saja atau ada keluarga lain? Korban kesehariannya tinggal bersama istrinya dan pelaku atas nama DM. Istrinya tidak ada di rumah. Yang siapa? Istrinya kejadian, istri korban. Waktu kejadian istrinya kan kerja dari pagi sampai sore itu kerja di sebuah pabrik rokok. Ada informasi korban sempat menghilang dan itu pasti skenario dari pelaku sendiri untuk mengelabui ibunya atau gimana? Ya, pasca melakukan perbuatan tersebut, pelaku berusaha melarikan diri sehingga kemarin berhasil ditangkap dalam waktu 10 jam sejak penemuan mayat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan itu kan pembunuhannya terjadi di hari Senin, lalu dikuburnya itu apakah di hari Senin? Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS, yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan mengungkap motif pembunuhan seorang pria di Dusun Nanggungan, Desa Keloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada Senin 13 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan di Mapolres Nganjuk, Kompol Didit menjelaskan bahwa korban dibunuh oleh anak angkat berinisial DMG 19 tahun bersama seorang teman laki-lakinya. Motif pembunuhan tersebut didasari oleh pengakuan DMG yang menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Sementara itu, teman laki-laki DMG disebut ikut terlibat lantaran kesal hubungan mereka tidak direstui oleh korban. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban.
Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak dapat masuk. Jasad korban lalu dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah. Untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Sebelum jasad ditemukan, Gatot dilaporkan hilang sejak Senin 13 Juli. Istri korban sempat memberitahu warga bahwa suaminya tidak diketahui keberadaannya, dan sejumlah warga juga mengaku mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah korban, tetapi tidak ikut campur karena menganggap persoalan tersebut adalah masalah keluarga. Kecurigaan pun semakin menguat setelah warga menemukan adanya gundukan tanah baru di pekarangan samping rumah. Bau busuk menyengat serta bercak darah di dekat kamar mandi membuat warga segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Nganjuk kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan jasad Gatot terkubur di lokasi tersebut. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk proses autopsi. Berikut yang pertama yaitu inisial NCS. Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NCS yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Iming-iming tersebut diterima karena yang bersangkutan sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat keluarganya terlilit utang. Adapun motif yang kedua dari tersangka atas inisial DM yaitu berdasarkan keterangan yang diperoleh, tersangka mengaku sejak kecil dibesarkan dengan pola asuh yang sangat keras, yaitu baik secara verbal maupun fisik. Emosi yang selama ini dipendam kemudian memuncak setelah tersangka mengetahui bahwa dirinya untuk melatar belakangi perbuatannya. Adapun pasal yang dipersangkakan, kedua tersangka dipersangkakan melanggar pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Diancam dengan hukuman maksimal berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari hasil analisa, keberhasilan pengungkapan perkara ini menunjukkan respon cepat jajaran Polres Nganjuk dalam menangani tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat. Kurang dari 1 hari setelah penemuan jasad korban, penyidik berhasil mengidentifikasi, melacak dan mengamankan para terduga pelaku di luar wilayah Kabupaten Nganjuk melalui kerjasama antara unit Reserse Satreskrim Polres Nganjuk dengan personil Satintelkam. Proses penyidikan masih terus dilakukan untuk melengkapi alat bukti, memperdalam motif, serta memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara utuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polres Nganjuk berkomitmen mengungkap setiap tindak pidana secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Dalam perkara ini kami bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan para terduga pelaku dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada penangkapan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang berhasil diungkap dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polres Nganjuk dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Hasil ungkap kasus, Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengungkap perkara tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Perkara tersebut berdasarkan laporan polisi LP 07 Romawi 2026 SPKT Unit Reskrim Polsek Ngeronggot, Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur tanggal 15 Juli 2026. Waktu dan tempat kejadian peristiwa diketahui pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 15.00 WIB di pekarangan samping rumah korban yang berada di Dusun Nanggungan RT 01 RW 7 Desa Kaloran Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Nganjuk. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Kiri dan kiri. Misteri hilangnya seorang pria bernama Gatot di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terkubur di pekarangan samping rumahnya. Polisi menyebut kasus ini merupakan tindak pembunuhan yang direncanakan oleh anak angkat perempuan korban dengan inisial DMG 19 tahun bersama kekasihnya. Keduanya diduga berperan aktif dalam melumpuhkan korban sebelum jasad dikuburkan. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak bisa masuk. Jasad korban dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah dan untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Polisi menduga motif pembunuhan berkaitan dengan hubungan asmara yang tidak direstui oleh korban. Selain itu, DMG mengaku menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Namun pengakuan tersebut masih didalami penyidik karena bertolak belakang dengan kesaksian warga yang menilai Gatot dikenal baik dan memperlakukan anak angkatnya layaknya keluarga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Bahwa kedua pelaku ini mengeksekusi korban itu dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres, ini adalah pembunuhan berencana. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan. Terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Dalam melakukan eksekusi tadi, pembagian perencanaan tadi sudah dibagi perannya masing-masing. Sebagai otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
saya jelaskan secara jelas dan singkat bahwa DM ini berperan dari belakang membekap mulut korban di saat berdiri, kemudian NSP berdiri di depan korban. Setelah DM ini membekap mulut korban dari belakang, NSP menjegal korban dari depan. Setelah jatuh terjadi pergumulan antara korban dengan NSP. Nah, pada saat korban ini udah kondisi terlentang, kaki dipegang sama NSP, kemudian dari DM yang sudah menyiapkan alat bantu berupa palu memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Setelah dipukul menggunakan palu 3 kali, kemudian mengeksekusi korban dengan cara menusuk bagian perut sebanyak 1 kali. Setelah ditusuk oleh DM, kemudian DM tidak berhenti di situ, langsung menggorok leher korban. Di situ sudah perbuatan terakhir dilakukan DM dan NSP. Setelah digorok lehernya oleh DM, kemudian tidak berapa lama korban sudah tidak bergerak. Dan hasil otopsi saya sampaikan bahwa kematian korban disebabkan adalah urat nadi yang terputus di leher. Demikian rekan-rekan yang kami bisa jelaskan. Apakah dua pelaku ini pasangan perut dan leher atau ada yang lain? Tidak ada, jadi sudah saya jelaskan tadi, luka perut 1 kali, luka pukul palu di 3 titik bagian kepala. Dan untuk mendapatkan alat bantu itu dari mana kan? Apakah milik korban atau milik pelaku dan? Alat bantu itu sudah disiapkan korban, milik korban sendiri. Alat bantu itu sudah disiapkan tersangka DM, milik korban di rumahnya. Dan pelaku ini pasangan belum ketemu dan dua pelaku ini. Ya, pelaku sudah kami amankan kedua-duanya. Nah, mereka adalah pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing. Dan ada yang belum ditemukan. Ini masih kami kembangkan dan masih kami lakukan pencarian. Tim kami baik Opsnam maupun penyidik masih mencari alat bukti yang ada kaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan waktu mau ditangkap apakah ada upaya melarikan diri atau bagaimana prosesnya? Ada, jadi pasca melakukan perbuatan tersebut dari pihak pelaku beberapa kali pindah tempat, baik itu di Pasuruan dan berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk petunjuk yang lebih jelas, apakah pelaku ini melakukan tindakan ini sekejam itu, seperti itu enggak? Ya, karena dari pihak pelaku DM, dia berdalih bahwa dia sejak kecil sampai dewasa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres bahwa perlakuan kekerasan fisik sudah seringkali dialami oleh pelaku DM yang dilakukan oleh korban, baik itu menendang, memukul, dan menjambak. Apakah ada upaya mutilasi? Tidak ada, tidak ada. Dan dalam kesehariannya apa korban itu sendirian? Apa sama dia saja atau ada keluarga lain? Korban kesehariannya tinggal bersama istrinya dan pelaku atas nama DM. Waktu istrinya tidak ada di rumah? Yang siapa? Istri kejadian, istri korban. Waktu kejadian istrinya kan kerja dari pagi sampai sore itu kerja di sebuah pabrik rokok. Ada informasi korban sempat menghilang dan itu pasti skenario dari pelaku sendiri untuk melabui ibunya atau gimana? Ya, pasca melakukan perbuatan tersebut, pelaku berusaha melarikan diri sehingga kemarin berhasil ditangkap dalam waktu 10 jam sejak penemuan mayat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan itu kan pembunuhannya terjadi di hari Senin, lalu di kuburnya itu apakah di hari Senin? Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS, yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut.
Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan mengungkap motif pembunuhan seorang pria di Dusun Nanggungan, Desa Keloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada Senin 13 Juli, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan di Mapolres Nganjuk, Kompol Didit menjelaskan bahwa korban dibunuh oleh anak angkat berinisial DMG 19 tahun bersama seorang teman laki-lakinya. Motif pembunuhan tersebut didasari oleh pengakuan DMG yang menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Sementara itu, teman laki-laki DMG disebut ikut terlibat lantaran kesal hubungan mereka tidak direstui oleh korban. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak dapat masuk. Jasad korban lalu dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah. Untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Sukaca, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Sebelum jasad ditemukan, Gatot dilaporkan hilang sejak Senin 13 Juli. Istri korban sempat memberitahu warga bahwa suaminya tidak diketahui keberadaannya, dan sejumlah warga juga mengaku mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah korban, tetapi tidak ikut campur karena menganggap persoalan tersebut adalah masalah keluarga. Kecurigaan pun semakin menguat setelah warga menemukan adanya gundukan tanah baru di pekarangan samping rumah. Bau busuk menyengat serta bercak darah di dekat kamar mandi membuat warga segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Nganjuk kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan jasad Gatot terkubur di lokasi tersebut. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk proses autopsi. Berikut yang pertama yaitu inisial NJS. Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Iming-iming tersebut diterima karena yang bersangkutan sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat keluarganya terlilit utang. Adapun motif yang kedua dari tersangka atas inisial DM, yaitu berdasarkan keterangan yang diperoleh, tersangka mengaku sejak kecil dibesarkan dengan pola asuh yang sangat keras, yaitu baik secara verbal maupun fisik. Emosi yang selama ini dipendam kemudian memuncak setelah tersangka mengetahui bahwa dirinya merupakan anak angkat. Nah, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor untuk melatar belakangi perbuatannya. Adapun pasal yang dipersangkakan, kedua tersangka dipersangkakan melanggar pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Diancam dengan hukuman maksimal berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari hasil analisa, keberhasilan pengungkapan perkara ini menunjukkan respon cepat jajaran Polres Nganjuk dalam menangani tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat. Kurang dari 1 hari setelah penemuan jasad korban, penyidik berhasil mengidentifikasi, melacak, dan mengamankan para terduga pelaku di luar wilayah Kabupaten Nganjuk melalui kerjasama antara unit Reserse Satreskrim Polres Nganjuk dengan personil Satintelkam. Proses penyidikan masih terus dilakukan untuk melengkapi alat bukti, memperdalam motif, serta memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara utuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Polres Nganjuk berkomitmen mengungkap setiap tindak pidana secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Dalam perkara ini kami bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan para terduga pelaku dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada penetapan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang berhasil diungkap dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polres Nganjuk dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Hasil ungkap kasus, Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengungkap perkara tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Perkara tersebut berdasarkan laporan polisi LP 077 Romawi 2026 SPKT Unit Reskrim Polsek Ngeronggot Polres Nganjuk Polda Jawa Timur tanggal 15 Juli 2026. Waktu dan tempat kejadian peristiwa diketahui pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 15.00 WIB di pekarangan samping rumah korban yang berada di Dusun Nanggungan RT 01 RW 7 Desa Kaloran Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Nganjuk. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Kiri dan kiri. Misteri hilangnya seorang pria bernama Gatot di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terkubur di pekarangan samping rumahnya. Polisi menyebut kasus ini merupakan tindak pembunuhan yang direncanakan oleh anak angkat perempuan korban dengan inisial DMG 19 tahun bersama kekasihnya. Keduanya diduga berperan aktif dalam melumpuhkan korban sebelum jasad dikuburkan. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak bisa masuk. Jasad korban dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah dan untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Polisi menduga motif pembunuhan berkaitan dengan hubungan asmara yang tidak direstui oleh korban. Selain itu, DMG mengaku menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Namun pengakuan tersebut masih didalami penyidik karena bertolak belakang dengan kesaksian warga yang menilai Gatot dikenal baik dan memperlakukan anak angkatnya layaknya keluarga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Bahwa kedua pelaku ini mengeksekusi korban itu dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres, ini adalah pembunuhan berencana. Jadi sebelum melakukan eksekusi,
kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Dari yang tadi dan itu otaknya dalam melakukan eksekusi tadi, pembagian perencanaan tadi sudah dibagi perannya masing-masing. Sebagai otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing. Saya jelaskan secara jelas dan singkat bahwa DM ini berperan dari belakang membekap mulut korban di saat berdiri, kemudian NSP berdiri di depan korban. Setelah DM ini membekap mulut korban dari belakang, NSP menjegal korban dari depan. Setelah jatuh terjadi pergumulan antara korban dengan NSP. Nah, pada saat korban ini udah kondisi terlentang, kaki dipegang sama NSP, kemudian dari DM yang sudah menyiapkan alat bantu berupa palu memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Setelah dipukul menggunakan palu 3 kali, kemudian mengeksekusi korban dengan cara menusuk bagian perut sebanyak 1 kali. Setelah ditusuk oleh DM, kemudian DM tidak berhenti di situ, langsung menggorok leher korban. Di situ sudah perbuatan terakhir dilakukan DM dan NSP. Setelah digorok lehernya oleh DM, kemudian tidak berapa lama korban sudah tidak bergerak. Dan hasil otopsi saya sampaikan bahwa kematian korban disebabkan adalah urat nadi yang terputus di leher. Demikian rekan-rekan yang kami bisa jelaskan. Apakah dua pelakunya pasangan perut dan leher atau ada yang lain? Tidak ada, jadi sudah saya jelaskan tadi, luka perut 1 kali, luka pukul palu di 3 titik bagian kepala. Dan untuk mendapatkan alat bantu itu dari mana kan? Apakah milik korban atau milik pelaku dan? Alat bantu itu sudah disiapkan korban, milik korban sendiri. Alat bantu itu sudah disiapkan tersangka DM, milik korban di rumahnya. Dan pelaku ini pasangan belum ketemu dan dua pelaku ini. Ya, pelaku sudah kami amankan kedua-duanya. Mereka adalah pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing. Dan dari yang korban yang belum ditemukan. Ini masih kami kembangkan dan masih kami lakukan pencarian. Tim kami baik Opsnam maupun penyidik masih mencari alat bukti yang ada kaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan kalau ditangkap apakah ada upaya melarikan diri atau bagaimana bisa disebutkan? Ada, jadi pasca melakukan perbuatan tersebut dari pihak pelaku beberapa kali pindah tempat, baik itu di Pasuruan dan berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk petunjuk yang lebih jelas, apakah pelaku ini melakukan tindakan ini sekejam itu, seperti itu enggak? Ya, karena dari pihak pelaku DM, dia berdalih bahwa dia sejak kecil sampai dewasa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres bahwa perlakuan kekerasan fisik sudah seringkali dialami oleh pelaku DM yang dilakukan oleh korban, baik itu menendang, memukul, dan menjambak. Apakah ada upaya mutilasi? Tidak ada, tidak ada. Dan dalam kesehariannya apa korban itu sendirian? Apa sama dia saja atau ada keluarga lain? Korban kesehariannya tinggal bersama istrinya dan pelaku atas nama DM. Waktu istrinya tidak ada di rumah? Yang siapa?
kejadian korban. Waktu kejadian istrinya kan kerja dari pagi sampai sore itu kerja di sebuah pabrik rokok. Ada informasi korban sempat menghilang dan itu pasti skenario dari pelaku sendiri untuk mengelabui ibunya atau gimana? Ya, pasca melakukan perbuatan tersebut, pelaku berusaha melarikan diri sehingga kemarin berhasil ditangkap dalam waktu 10 jam sejak penemuan mayat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan itu kan pembunuhannya terjadi di hari Senin lalu, di kuburnya itu apakah di hari Senin? Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS, yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan mengungkap motif pembunuhan seorang pria di Dusun Nanggungan, Desa Keloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada Senin 13 Juli, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan di Mapolres Nganjuk, Kompol Didit menjelaskan bahwa korban dibunuh oleh anak angkat berinisial DMG 19 tahun bersama seorang teman laki-lakinya. Motif pembunuhan tersebut didasari oleh pengakuan DMG yang menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Sementara itu, teman laki-laki DMG disebut ikut terlibat lantaran kesal hubungan mereka tidak direstui oleh korban. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak dapat masuk. Jasad korban lalu dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah. Untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Sukaca, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Sebelum jasad ditemukan, Gatot dilaporkan hilang sejak Senin 13 Juli. Istri korban sempat memberitahu warga bahwa suaminya tidak diketahui keberadaannya, dan sejumlah warga juga mengaku mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah korban, tetapi tidak ikut campur karena menganggap persoalan tersebut adalah masalah keluarga. Kecurigaan pun semakin menguat setelah warga menemukan adanya gundukan tanah baru di pekarangan samping rumah. Bau busuk menyengat serta bercak darah di dekat kamar mandi membuat warga segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Nganjuk kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan jasad Gatot terkubur di lokasi tersebut. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk proses autopsi. Berikut yang pertama yaitu inisial NJS. Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS, yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Iming-iming tersebut diterima karena yang bersangkutan sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat keluarganya terlilit utang. Adapun motif yang kedua dari tersangka atas inisial DM, yaitu berdasarkan keterangan yang diperoleh, tersangka mengaku sejak kecil dibesarkan dengan pola asuh yang sangat keras, yaitu baik secara verbal maupun fisik. Emosi yang selama ini dipendam kemudian memuncak setelah tersangka mengetahui bahwa dirinya merupakan anak angkat. Nah, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor untuk melatar belakangi perbuatannya. Adapun pasal yang dipersangkakan, kedua tersangka dipersangkakan melanggar pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP
mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Diancam dengan hukuman maksimal berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari hasil analisa, keberhasilan pengungkapan perkara ini menunjukkan respon cepat jajaran Polres Nganjuk dalam menangani tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat. Kurang dari 1 hari setelah penemuan jasad korban, penyidik berhasil mengidentifikasi, melacak, dan mengamankan para terduga pelaku di luar wilayah Kabupaten Nganjuk melalui kerjasama antara unit Reskrim Satreskrim Polres Nganjuk dengan personil Satintelkam. Proses penyidikan masih terus dilakukan untuk melengkapi alat bukti, memperdalam motif, serta memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara utuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polres Nganjuk berkomitmen mengungkap setiap tindak pidana secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Dalam perkara ini kami bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan para terduga pelaku dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada matapan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang berhasil diungkap dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polres Nganjuk dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Hasil ungkap kasus, Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengungkap perkara tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Perkara tersebut berdasarkan laporan polisi LP 07 Romawi 2026 SPKT Unit Reskrim Polsek Ngeronggot, Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur tanggal 15 Juli 2026. Waktu dan tempat kejadian peristiwa diketahui pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 15.00 WIB di pekarangan samping rumah korban yang berada di Dusun Nanggungan RT 01 RW 7 Desa Kaloran Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Nganjuk. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Kiri dan kiri. Misteri hilangnya seorang pria bernama Gatot di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Polisi menyebut kasus ini merupakan tindak pembunuhan yang direncanakan oleh anak angkat perempuan korban dengan inisial DMG 19 tahun bersama kekasihnya. Keduanya diduga berperan aktif dalam melumpuhkan korban sebelum jasad dikuburkan. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak bisa masuk. Jasad korban dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah dan untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Polisi menduga motif pembunuhan berkaitan dengan hubungan asmara yang tidak direstui oleh korban. Selain itu, DMG mengaku menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil.
Namun pengakuan tersebut masih didalami penyidik karena bertolak belakang dengan kesaksian warga yang menilai Gatot dikenal baik dan memperlakukan anak angkatnya layaknya keluarga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Bahwa kedua pelaku ini mengeksekusi korban itu dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres, ini adalah pembunuhan berencana. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Dalam melakukan eksekusi tadi, pembagian perencanaan tadi sudah dibagi perannya masing-masing. Sebagai otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing. Saya jelaskan secara jelas dan singkat bahwa DM ini berperan dari belakang membekap mulut korban di saat berdiri, kemudian NSP berdiri di depan korban. Setelah DM ini membekap mulut korban dari belakang, NSP menjegal korban dari depan. Setelah jatuh terjadi pergumulan antara korban dengan NSP. Nah, pada saat korban ini udah kondisi terlentang, kaki dipegang sama NSP, kemudian dari DM yang sudah menyiapkan alat bantu berupa palu memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Setelah dipukul menggunakan palu 3 kali, kemudian mengeksekusi korban dengan cara menusuk bagian perut sebanyak 1 kali. Setelah ditusuk oleh DM, kemudian DM tidak berhenti di situ, langsung menggorok leher korban. Di situ sudah perbuatan terakhir dilakukan DM dan NSP. Setelah digorok lehernya oleh DM, kemudian tidak berapa lama korban sudah tidak bergerak. Dan hasil otopsi saya sampaikan bahwa kematian korban disebabkan adalah urat nadi yang terputus di leher. Demikian rekan-rekan yang kami bisa jelaskan. Dua pelakunya pasangan perut dan leher atau ada yang lain? Tidak ada, jadi sudah saya jelaskan tadi, luka perut 1 kali, luka pukul palu di 3 titik bagian kepala. Dan untuk mendapatkan alat bantu itu dari mana kan? Apakah milik korban atau milik pelaku dan? Alat bantu itu sudah disiapkan korban, milik korban sendiri. Alat bantu itu sudah disiapkan tersangka DM, milik korban di rumahnya. Dan pelaku ini pasangan belum ketemu dan dua pelaku ini? Ya, pelaku sudah kami amankan kedua-duanya. Mereka adalah pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing. Ini masih kami kembangkan dan masih kami lakukan pencarian. Tim kami baik Opsnam maupun penyidik masih mencari alat bukti yang ada kaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan kalau ditangkap apakah ada upaya melarikan diri atau bagaimana? Ada, jadi pasca melakukan perbuatan tersebut dari pihak pelaku
beberapa kali pindah tempat, baik itu di Pasuruan dan berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk petunjuk yang lebih jelas, apakah pelaku ini melakukan tindakan ini sekejam itu, seperti itu enggak? Ya, karena dari pihak pelaku DM, dia berdalih bahwa dia sejak kecil sampai dewasa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres bahwa perlakuan kekerasan fisik sudah seringkali dialami oleh pelaku DM yang dilakukan oleh korban, baik itu menendang, memukul, dan menjambak. Apakah ada upaya mutilasi? Tidak ada, tidak ada. Dan dalam kesehariannya apa korban itu sendirian? Apa sama dia saja atau ada keluarga lain? Korban kesehariannya tinggal bersama istrinya dan pelaku atas nama DM. Waktu istrinya tidak ada di rumah? Yang siapa? Istrinya kejadian. Istri korban. Waktu kejadian istrinya kan kerja dari pagi sampai sore itu kerja di sebuah pabrik rokok. Ada informasi korban sempat menghilang dan ini pasti skenario dari pelaku sendiri untuk mengelabui ibunya atau gimana? Ya, pasca melakukan perbuatan tersebut, pelaku berusaha melarikan diri sehingga kemarin berhasil ditangkap dalam waktu 10 jam sejak penemuan mayat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan itu kan pembunuhannya terjadi di hari Senin, lalu di kuburnya itu apakah di hari Senin? Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari inisial NJS, yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan mengungkap motif pembunuhan seorang pria di Dusun Nanggungan, Desa Keloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada Senin 13 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan di Mapolres Nganjuk, Kompol Didit menjelaskan bahwa korban dibunuh oleh anak angkat berinisial DMG 19 tahun bersama seorang teman laki-lakinya. Motif pembunuhan tersebut didasari oleh pengakuan DMG yang menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Sementara itu, teman laki-laki DMG disebut ikut terlibat lantaran kesal hubungan mereka tidak direstui oleh korban. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak dapat masuk. Jasad korban lalu dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah. Untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Sukaca, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Sebelum jasad ditemukan, Gatot dilaporkan hilang sejak Senin 13 Juli. Istri korban sempat memberitahu warga bahwa suaminya tidak diketahui keberadaannya, dan sejumlah warga juga mengaku mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah korban, tetapi tidak ikut campur karena menganggap persoalan tersebut adalah masalah keluarga. Kecurigaan pun semakin menguat setelah warga menemukan adanya gundukan tanah baru di pekarangan samping rumah. Bau busuk menyengat serta bercak darah di dekat kamar mandi membuat warga segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Nganjuk kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan jasad Gatot terkubur di lokasi tersebut. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk proses autopsi. Berikut yang pertama yaitu inisial NJS. Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Kemudian motif yang kedua dari
inisial NJS, yaitu selain itu tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan tindak pidana tersebut. Iming-iming tersebut diterima karena yang bersangkutan sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat keluarganya terlilit utang. Adapun motif yang kedua dari tersangka atas inisial DM, yaitu berdasarkan keterangan yang diperoleh, tersangka mengaku sejak kecil dibesarkan dengan pola asuh yang sangat keras, yaitu baik secara verbal maupun fisik. Emosi yang selama ini dipendam kemudian memuncak setelah tersangka mengetahui bahwa dirinya merupakan anak angkat. Nah, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor untuk melatar belakangi perbuatannya. Adapun pasal yang dipersangkakan, kedua tersangka dipersangkakan melanggar pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Diancam dengan hukuman maksimal berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari hasil analisa, keberhasilan pengungkapan perkara ini menunjukkan respon cepat jajaran Polres Nganjuk dalam menangani tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat. Kurang dari 1 hari setelah penemuan jasad korban, penyidik berhasil mengidentifikasi, melacak, dan mengamankan para terduga pelaku di luar wilayah Kabupaten Nganjuk melalui kerjasama antara unit Reserse Satreskrim Polres Nganjuk dengan personil Satintelkam. Proses penyidikan masih terus dilakukan untuk melengkapi alat bukti, memperdalam motif, serta memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara utuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polres Nganjuk berkomitmen mengungkap setiap tindak pidana secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Dalam perkara ini kami bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan para terduga pelaku dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang berhasil diungkap dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polres Nganjuk dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Hasil ungkap kasus, Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengungkap perkara tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Perkara tersebut berdasarkan laporan polisi LP 07 Romawi 2026 SPKT Unit Reskrim Polsek Ronggot, Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur tanggal 15 Juli 2026. Waktu dan tempat kejadian peristiwa diketahui pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 15.00 WIB di pekarangan samping rumah korban yang berada di Dusun Nanggungan RT 01 RW 7 Desa Kaloran, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Siap. Ada kiri dan kiri. Ya. Misteri hilang
mulanya seorang pria bernama Gatot di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeranggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terkubur di pekarangan samping rumahnya. Polisi menyebut kasus ini merupakan tindak pembunuhan yang direncanakan oleh anak angkat perempuan korban dengan inisial DMG 19 tahun bersama kekasihnya. Keduanya diduga berperan aktif dalam melumpuhkan korban sebelum jasad dikuburkan. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci rumah sehingga istri Gatot tidak bisa masuk. Jasad korban dikuburkan secara tidak wajar di pekarangan samping rumah dan untuk menutupi jejak, gundukan tanah ditutup dengan batang pisang dan genting agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Polisi menduga motif pembunuhan berkaitan dengan hubungan asmara yang tidak direstui oleh korban. Selain itu, DMG mengaku menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Namun pengakuan tersebut masih didalami penyidik karena bertolak belakang dengan kesaksian warga yang menilai Gatot dikenal baik dan memperlakukan anak angkatnya layaknya keluarga. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Sidoarjo beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Nganjuk untuk mengungkap kronologi lengkap serta kemungkinan adanya unsur perencanaan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa sebelum merilis identitas lengkap para pelaku. Bahwa kedua pelaku ini mengeksekusi korban itu dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres, ini adalah pembunuhan berencana. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan. Terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Dalam melakukan eksekusi tadi, pembagian perencanaan tadi sudah dibagi perannya masing-masing. Sebagai otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing. Saya jelaskan secara jelas dan singkat bahwa DM ini berperan dari belakang membekap mulut korban di saat berdiri. Kemudian NSP berdiri di depan korban. Setelah DM ini membekap mulut korban dari belakang, NSP menjegal korban dari depan. Setelah jatuh terjadi pergumulan antara korban dengan NSP. Nah, pada saat korban ini udah kondisi terlentang, kaki dipegang sama NSP. Kemudian dari DM yang sudah menyiapkan alat bantu berupa palu memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Setelah dipukul menggunakan palu 3 kali, kemudian mengeksekusi korban dengan cara menusuk bagian perut sebanyak 1 kali. Setelah ditusuk oleh DM, kemudian DM tidak berhenti di situ, langsung menggorok leher korban. Di situ sudah perbuatan terakhir dilakukan DM dan NSP. Setelah digorok lehernya oleh DM, kemudian tidak berapa lama korban sudah tidak bergerak. Dan hasil otopsi saya sampaikan bahwa kematian korban disebabkan adalah urat nadi yang terputus di leher. Demikian rekan-rekan yang kami bisa jelaskan. Kalau dua pelaku pasangan ya, perut dan leher atau ada yang lain?
Tidak ada, jadi sudah saya jelaskan tadi, luka perut 1 kali, luka pukul palu di 3 titik bagian kepala. Dan untuk mendapatkan alat bantu itu dari mana Kak? Apakah milik korban atau milik pelaku Dan? Alat bantu itu sudah disiapkan korban, milik korban sendiri. Alat bantu itu sudah disiapkan tersangka DM, milik korban di rumahnya. Dan pelaku ini BB-nya belum ketemu dan dua pelaku ini. Ya, pelaku sudah kami amankan kedua-duanya. Nah, mereka adalah pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing. Ini masih kami kembangkan dan masih kami lakukan pencarian. Tim kami baik Opsnam maupun penyidik masih mencari alat bukti yang ada kaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan mau ditangkap apakah ada upaya melarikan diri atau bagaimana bisa dijelaskan? Ada, jadi pasca melakukan perbuatan tersebut dari pihak pelaku beberapa kali pindah tempat, baik itu di Pasuruan dan berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk petunjuk yang lebih jelas, apakah pelaku ini melakukan tindakan ini sekejam itu, seperti itu enggak? Ya, karena dari pihak pelaku DM, dia berdalih bahwa dia sejak kecil sampai dewasa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres bahwa perlakuan kekerasan fisik sudah seringkali dialami oleh pelaku DM yang dilakukan oleh korban, baik itu menendang, memukul, dan menjambak. Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan mengungkap motif pembunuhan seorang pria di Dusun Nanggungan, Desa Keloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada Senin 13 Juli, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan di Mapolres Nganjuk, Kompol Didit menjelaskan bahwa korban dibunuh oleh anak angkat berinisial DMG 19 tahun bersama seorang teman laki-lakinya. Motif pembunuhan tersebut didasari oleh pengakuan DMG yang menyimpan dendam karena merasa mendapat perlakuan kasar sejak kecil. Sementara itu, teman laki-laki DMG disebut ikut terlibat lantaran kesal hubungan mereka tidak direstui oleh korban. Informasi yang dihimpun menunjukkan DMG menjadi dalang utama dalam aksi keji tersebut. Ia diduga menyusun rencana bersama sang kekasih yang kemudian membantu mengeksekusi korban. Setelah korban tewas, keduanya mengunci